17 rukun ini jika ada salah satu yang terlewatkan, salah satu yang tidak dikerjakan, maka bisa kita katakan salatnya adalah tidak sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ruh sidina wa habibina wa syafi'ina Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Thumma ila ruh abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila ruh kafati ashabi Rasulullah ajma'in wa alibatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Khususan minhum Sayyidina Imam Al-Muhajir Allah bin Isa wa usulihi wa furu'ihi. Thumma ila ruh khususan Syed Abdul Qadir bin Hasan Segaf Bakar Muhammad Segaf Bakar Muhammad Segaf wa usulihim wa furu'ihim. Thumma ila ruh khususan Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri wa usulihi wa furu'ihi. Thumma ila ruh khususan Abdurrahman al-Muslim wa usulihi wa furu'ihima. Thumma ila ruh khususan walidina wa walidikum wa watina wa watikum wa muslimina wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas tentang uzur-uzur salat, waktu-waktu yang diharamkan untuk dilaksanakan salat dan syarat wajib salat. Kemarin semua sudah dibahasnya. Sekarang kita menginjak bab berikutnya pada halaman 29 kitab Yaqutun Nafis, menjelaskan tentang rukun-rukun salat. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus shalah sab'ata asyara. An-niyah wa takbiratul ihram wal qiyam fil fard wa qiraatul fatihah wal ruku' wat tuma'ninatu fihi wal i'tidal wat tuma'ninatu fihi was sujud wat tuma'ninatu fihi wal julus bainas sajdatain wat tuma'ninatu fihi wat tasyahudul akhir wal qu'udu fihi was salatu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam fihi wassalam wat tartib. Rukun-rukun salat itu ada 17. Jadi rukun salat ini harus dikerjakan semua tanpa terkecuali. Jika 17, salah satu dari 17 ini terlewatkan, maka salat kita bisa dikatakan tidak sah. Jadi 17 ini harus dikerjakan semua tanpa terkecuali. Yang pertama adalah an-niyat, yaitu niat. Jika sholat tanpa niat, sudah barang tentu pasti sholatnya itu tidak kita katakan tidak sah. Kenapa? Karena rukun sholatnya tidak dikerjakan. Kapankah niat itu? Ketika kita takbir, kita baca dalam hati niatnya. Allah, kita niat baca dalam hati. Ketika kita melafadzkan Allahu Akbar, hati kita mengucapkan lafaz usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu maghribi dan lain sebagainya. Itu ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita niat di dalam situ, dalam hati niatnya. Yang kedua adalah takbiratul ihram, melafadzkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian yang berikutnya adalah al-qiyam fil fardhi. Ketika kita sholat fardu, kita wajib berdiri jika dalam keadaan sehat dan dalam keadaan normal, maka wajib untuk berdiri. Kalau seandainya sholat sunnah, maka tidak disyaratkan untuk berdiri. Sholat qabliyah, ba'diyah, sholat tarawih, sholat yang lain yang hukumnya sunnah, itu diperbolehkan untuk duduk. Namun kalau seandainya sholat fardu, dalam keadaan sehat, seseorang tersebut wajib
berdiri. Kalau sholat fardu, zuhur, maghrib, isya, subuh dalam keadaan duduk, padahal dia dalam keadaan sehat, maka sholatnya tidaklah sah. Kemudian yang berikutnya wa qiraatul Fatihah. Yang berikutnya adalah membaca surat Al-Fatihah, termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak terlewatkan Bismillahnya, langsung Alhamdulillahirabbil alamin, maka tidak bisa kita katakan sah menurut Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Bismillahirrahmanirrahim termasuk dari Fatihah, maka wajib dibaca juga. Kemudian rukun yang berikutnya yaitu ar-ruku', kita ruku'. Kemudian yang berikutnya tuma'nina fih, tuma'nina di dalam ruku'. Tuma'nina biqadri subhanallah, itulah yang dikatakan tuma'nina. Berdiam sejenak ketika kita ruku', maka itu dikatakan tuma'nina. Itu termasuk rukunnya salat. Kalau rukunya cepat-cepat, Allahu Akbar, sami Allah, maka itu tidak ada tuma'ninanya. Allahu Akbar seukuran subhanallah, kemudian sami Allahu liman hamidah, maka itu sudah mencukupi. Walhasil ketika ruku' kita harus ada diam sejenak supaya tumakninanya dapat. Yang berikutnya adalah al-i'tidal, yaitu i'tidal, bangun daripada ruku'. Wa tumakninatu fih, dan tumakninah. Seperti tadi, tumakninah diam sebentar seukuran subhanallah, sami Allahu liman hamidah, diam, kemudian langsung sujud. Tidak boleh sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Tidak boleh, harus tumakninah. Yang berikutnya was-sujud, yaitu sujud. Yang berikutnya wat tumakninatu fih, juga harus ada tumakninah. Allahu Akbar, sujud, diam sebentar, langsung Allahu Akbar, duduk. Wat tumakninatu fih, harus tumakninah. Wal julusu baina sajdatain, duduk di antara dua sujud, termasuk itu rukunnya salat. Wat tumakninatu fih, dan tumakninah. Wat tasyahudul akhir, dan tasyahud akhir. Wal qu'udu fih, dan duduk di tasyahud akhir. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fih, dan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud akhir. Wassalam, dan salam, dan yang terakhir adalah at-tartib. Sebagian ulama di sini membagi rukun-rukun salat terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah rukun qauli, yaitu rukun yang wajib didengar oleh diri pribadinya sendiri. Di situ rukun qauli ada 5. Pertama adalah takbiratul ihram. Yang kedua adalah al-Fatihah. Yang ketiga adalah at-tahiyyatul tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Yang keempat adalah salawat di tasyahud akhir. Dan yang terakhir adalah salam. Jadi kelima rukun ini setiap orang yang sholat diri pribadi itu wajib dengar sendiri. Jadi kelima ini tidak boleh dibaca dalam hati. Kenapa? Karena termasuk rukun qauli. Baca takbirnya dalam hati, maka kita katakan tidak sah. Atau baca Fatihah juga tidak sah. Kenapa? Karena Fatihah termasuk rukun qauli. Atau tasyahud akhir, at-tahiyyah, kita baca dalam hati, maka itu tidak sah. Atau salamnya tidak baca di lisan, dia baca dalam hati, juga tidak sah. Jadi ma'asyiral ikhwan, di dalam salat itu ada beberapa bacaan yang wajib kita dengar sendiri, yaitu ada 5. Pertama takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud akhir, salawat di tasyahud akhir, dan salam. Ini orang yang sholat sendiri wajib mendengar, tidak harus teriak, tidak harus keras. Yang penting diri sendiri itu mendengarnya.
Kemudian pembagian yang kedua adalah rukun salat fi'li, yaitu gerakan, ruku, sujud dan lain sebagainya, itu disebut rukun fi'li, yaitu ada gerakannya. Dan yang terakhir adalah atau yang ketiga itu rukun qalbi, yaitu hati. Apakah itu? Itu ada satu, yaitu niat. Ketika kita Allah, kita baca dalam hati. Jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, 17 rukun ini jika ada salah satu yang terlewatkan, salah satu yang tidak dikerjakan, maka bisa kita katakan salatnya adalah tidak sah. Oleh karena itu kita perhatikan rukun-rukun yang 17 ini. Selain itu tidak membatalkan salat. Contohnya ketika kita sholat zuhur, maghrib, isya, subuh, kita tidak membaca surat pendek, sholat kita tetap sah. Setelah baca surat Fatihah, kemudian kita langsung ruku, sholat kita itu dianggap sah. Atau kita sholat tidak baca doa iftitah, kabira walhamdulillahi katsira, tidak baca itu, maka sholat kita hukumnya masih tetap sah. Atau ketika kita sholat, ruku, sujud, i'tidal, kita tidak baca semua, cuma gerakan-gerakan saja, tetap sholat kita tidak dikatakan batal. Ataupun kita ketika sholat subuh, kita sengaja tidak mengerjakan kunut, tidak membaca kunut, maka sholat kita pun masih dianggap sah. Jadi 17 ini itu adalah rukun salat, yang mana 17 ini tidak boleh terlewati satupun, harus dikerjakan semua. Selain itu maka tidak bisa kita katakan membatalkan salat. Jadi 17 inilah yang selain itu adalah hukumnya sunnah. Jika tidak dikerjakan, maka sholat kita masih dihukumi sah jika yang 17 ini terpenuhi semua. Mungkin itu penjelasan tentang rukun-rukun sholat yang jumlahnya ada 17. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang syarat sahnya sholat. Untuk pertemuan berikutnya kita membahas itu. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.